Jawa. Di video kali ini jelasin ke kalian tentang batik Papua, jadi stay tune terus di video aku. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Stay tune terus ya. Batik Papua ini berkembang pertama kali pada tahun 1985 loh teman-teman. Batik Papua didominasi dengan motif Papua dan juga Pekalongan ya teman-teman. Karena kita tahu bahwa daerah penghasil batik adalah daerah Pekalongan pada pertama kali ya teman-teman. Kemudian batik Papua juga dihiasi dengan motif-motif yang unik dan juga khas dari Papua. Berbagai macam motif Papua digambar sebagai batik sebagai bentuk kekayaan dari alam Papua. Pada awalnya batik Papua diproduksi di Pekalongan teman-teman, karena jika diperhitungkan dari segi bisnis, apabila batik Papua dicetak atau pembuatannya dibikin di Pekalongan kemudian dikirim ke Papua, perhitungan bisnisnya lebih menguntungkan gitu teman-teman. Lalu kemudian pada tahun 1985 batik Papua diproduksi sendiri di tanah Papua ya teman-teman. Motif-motif batik Papua yang tadinya didominasi antara dua budaya Pekalongan dan juga Papua, saat ini motif batik Papua sudah pure atau sudah asli, seluruhnya adalah motif dari batik Papua itu sendiri. Batik Papua yang merupakan perpaduan antara dua budaya, antara Pekalongan dan juga Papua ini biasa disebut juga dengan nama batik Pot Numbai. Motif batik Papua menggambarkan tentang kebudayaan yang kaya dan juga kekayaan alam yang eksotik khas dari Papua ya teman-teman. Ada beberapa jenis motif batik Papua ya teman-teman. Yang pertama, motif batik Papua burung cendrawasih. Yang seperti kita tahu, burung cendrawasih adalah salah satu ikon terkenal yang ada di Papua ya teman-teman. Burung cendrawasih ini disebut juga dengan bird of paradise. Jadi biasanya motif burung cendrawasih ini dilengkapi dengan motif-motif dedaunan dan juga tanaman-tanaman khas dari Papua. Batik Papua motif burung cendrawasih ini biasanya didominasi dengan berbagai warna-warna yang mencolok ya teman-teman, seperti warna merah, warna kuning, warna hijau terang, dan juga warna-warna mencolok lainnya ya teman-teman. Itu adalah ciri khas dari motif batik Papua yang bermotif burung cendrawasih. Batik Papua yang kedua adalah motif batik Papua motif suku Asmat ya teman-teman. Seperti yang kita tahu, suku Asmat adalah salah satu suku yang masih ada di daerah Papua ya teman-teman, tepatnya ada di Merauke. Dan motif suku Asmat ini biasanya bergambar tentang patung dan juga alat-alat keseharian lainnya. Dan juga motif batik Papua suku Asmat ini biasanya didominasi dengan warna terakota atau yang biasanya kita tahu adalah warna-warna earth tone. Kemudian motif batik suku Asmat ini biasanya cocok untuk kita orang Indonesia yang berkulit sawo matang gitu ya teman-teman. Motif batik Papua yang ketiga adalah motif batik Papua motif Sentani. Seperti yang kita tahu, Sentani ada di beberapa bagian atau beberapa nama pada kota Jayapura ya teman-teman, seperti di Bandara Sentani, Danau Sentani, dan lain-lain. Ternyata motif batik Papua yang bernama motif Sentani ini dibaliknya mengandung arti adalah hidup dengan damai. Pertama kali disebutkan oleh pendeta Kristen yang bernama B.L. Bin. Kemudian motif batik Papua yang bermotif Sentani ini mempunyai 2 hingga 3 kombinasi motif dan warna yang saling bertabrakan sehingga membentuk warna atau kombinasi warna yang
amat sangat bagus ya teman-teman. Kemudian motifnya merupakan adalah akar pohon yang melingkar. Itu motif batik Papua yang bernama motif batik Sentani. Untuk motif batik Papua yang keempat adalah motif batik Papua. Batik Papua motif Tifa Honai. Batik Papua ini berwarna mencolok ya teman-teman. Kemudian dari motifnya yang bergambar atau bermotif rumah Honai, artinya rumah yang berbahagia. Lalu yang bergambar Tifa adalah artinya alat musik khas dari Papua. Motif ini dianggap sangat sakral dan juga penting ya teman-teman. Biasanya digunakan pada acara-acara tertentu yang bersifat sakral dan penting. Dengan adanya motif rumah Honai dan juga Tifa pada setiap helaian kain, artinya kita turut melestarikan tradisi dari daerah ini ya teman-teman. Yang berikutnya adalah motif batik Papua, yaitu motif suku Kamoro. Suku Kamoro adalah salah satu suku asli dari Papua yang menetap di daerah Mamika. Motif batik suku Kamoro ini menggambarkan tentang ekspresi patung-patung yang ada di suku Kamoro ya teman-teman, dan juga dilengkapi dengan tanaman khas dan juga perilaku dari suku Kamoro tersebut. Biasanya motifnya asimetris dan juga penuh makna ya teman-teman. Motif batik suku Kamoro ini cenderung berwarna mencolok ya teman-teman, karena berarti atau melambangkan tentang keberanian dan juga semangat dari masyarakat suku Kamoro. Kemudian motif batik suku Kamoro ini didominasi dengan warna-warna mencolok seperti merah, kuning, dan hijau. Perpaduan tiga warna itu yang biasanya menarik para wisatawan. Dan yang terakhir, motif batik Papua yaitu motif batik Prada. Motif batik Prada ini didominasi dengan motif garis-garis asimetris ya teman-teman, dan cenderung berwarna gelap. Biasanya digunakan pada acara-acara formal seperti acara-acara pernikahan, peresmian, dan sebagainya. Motif batik Papua yang jenis Prada ini biasanya didominasi dengan garis-garis emas. Corak dari motif batik Papua yang jenis Prada ini biasanya berbentuk ukiran atau menyerupai bunga-bunga khas dari Papua ya teman-teman, yang menunjukkan tentang flora dan fauna khas dari Papua. Itulah tadi beberapa jenis dan juga motif-motif batik Papua dan juga filosofinya ya teman-teman. Ini dia beberapa batik Papua dengan jenis-jenis yang berbeda yang bisa teman-teman lihat koleksinya yang cantik-cantik dan juga unik-unik motifnya ya teman-teman. Motif-motif batik dan juga warna-warna batik yang bisa teman-teman lihat seperti yang ada di pajangan. Seperti pada penjelasanku di awal video tadi, teman-teman bisa lihat bahwa ada beberapa batik-batik Papua yang bermotif burung cendrawasih, kemudian ada yang bermotif Tifa, lalu ada juga yang bermotif rumah Honai khas Papua tentunya, yang beraneka ragam dan juga unik-unik. Tak hanya dari motif dan juga warna ya teman-teman, batik Papua juga terdiri dari berbagai jenis kain dan bahannya. Ada yang berbahan katun, ada yang berbahan tisu, ada juga yang bahannya sangat lembut seperti sutra. Untuk harga kain batik Papua dibanderol dengan harga yang bermacam-macam tergantung dari jenis kain dan bahan yang digunakan. Bisa dimulai dari harga Rp40.000 per meternya hingga jutaan rupiah ya teman-teman. Untuk kain batik Papua yang kita lihat saat ini adalah berbahan katun dan juga bermotif burung cendrawasih khas Papua ya teman-teman. Kemudian didominasi dengan warna mencolok yaitu hijau, kuning, lalu ungu. Berikutnya ada kain batik Papua berbahan tisu
yang bermotifkan noken Papua dan juga sisir kayu khas Papua yang biasa digunakan oleh orang-orang Papua untuk menyisir rambutnya ya teman-teman. Kemudian terlihat juga ada motif burung cendrawasih dengan berbagai warna. Berikutnya adalah kain batik Papua yang berbahan tisu juga teman-teman. Ini per meternya harganya adalah Rp95.000. Motifnya adalah burung kasuari yang juga salah satu ikon dari Papua. Lalu ada tifa dan juga rumah panggung, rumah kayu khas Papua juga ya teman-teman. Untuk motif dan juga warna-warna dari batik Papua ini terdiri dari berbagai macam motif ya teman-teman. Ada motif-motif yang dibuat kecil-kecil dan juga ada motif-motif yang dibuat besar-besar seperti yang aku perlihatkan ke teman-teman pada video ini. Untuk kain batik Papua ini terlihat seperti ada ceritanya gitu teman-teman. Untuk yang seperti ini, kain batik Papua ini terbuat dari katun ya teman-teman. Biasanya harga per meternya itu sekitar 40.000 yang paling murah, sampai Rp100.000. Bisa lebih dari itu ya teman-teman, tergantung bahan, corak, dan juga keunikan atau kesulitan dalam membuat motifnya. Seperti itu kira-kira. Gimana menurut teman-teman, batik Papua nggak kalah cantik dengan batik-batik di kota-kota yang lain kan? Bahkan batik-batik Papua ini sudah sampai menembus ke pasar Eropa loh teman-teman. Untuk batik tulis Prada ini biasanya dilengkapi dengan ukiran-ukiran atau lukisan-lukisan yang berwarna emas. Dan perlu diingat ya teman-teman, untuk gambar-gambar yang disertai dengan tinta emas itu walaupun dicuci tidak akan hilang. Sekian dulu video aku kali ini yang batik Papua. Semoga menghibur dan juga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Thanks for watching and see you on my next vlog. Bye bye. Bye bye.